Adab-adab memakai hadis dhaif sudah saya sampaikan, ada 7 adab-adabnya. Hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujah untuk urusan usuluddin. Hadis dhaif selama tidak bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, maka dia bisa dipakai. Yang keempat, hadis dhaif dalam urusan targhib dan tarhib boleh dijadikan sebagai dalil. Dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan ini pahalanya ini, amalan itu pahalanya itu, hadisnya dhaif bisa dipakai. Yang kelima, hadis dhaif ibarat Allah yang kami muliakan, dia tetaplah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tetap wajib lebih diutamakan, lebih dimuliakan dari perkataan manusia manapun. Ulama anu berkata, syekh anu berkata, ini ada perkataan Rasulullah, walaupun status hadisnya dhaif, utamakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam urusan akidah, urusan-urusan yang bersifat nubuat, berita-berita masa depan yang akan terjadi, kita tidak boleh meyakini seyakin-yakinnya sampai peristiwa itu terjadi kalau dalilnya masih hadis dhaif. Hadis dhaif yang ketujuh adabnya, dia akan langsung berstatuskan sahih apabila hadis tersebut terjadi sesuai dengan kenyataan, maka naik statusnya kepada sahih. Itu adab-adabnya. Nah sekarang dari Nabi diutus sampai habisnya umat Islam, kami sudah katakan ada 2 kelompok hadis. Yang pertama, kelompok hadis ini dhaif, bahkan sampai ketinggal dhaif jiddan, masih dari Abu Daud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Hitungan umur umat Yahudi adalah dari Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Isa diutus, ada 2000 tahun. Nah, umur umat Nasrani sejak Nabi Isa diutus sampai ke Nabi Muhammad diutus ada 600 tahun, kurang 4.400 tahun. Kita catat dulu ini pertama. Ustadz, kalau umur umat Islam itu adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani, yaitu 1.400 tahun, masih dari Abu Daud. Hadis ini jalur riwayatnya, turuk riwayatnya sangat banyak, sehingga status hadisnya naik dari dhaif kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku adalah umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari saja, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Alangkah dekatnya masa keberadaan umat Islam saat ini. Secara pribadi lebih cenderung dengan pendapatnya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berpendapat umur umat Islam di bumi ini lebih dari 1.400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1.500 tahun. Apakah masih bermanfaat harta kita yang melimpah ruah, yang direncanakan sampai 7 turunan? Apakah masih bermanfaat emas kita yang berkeping-keping, rekening kita yang tebal dan banyak angkanya di bank, masih bermanfaat? Wallahi, sebaiknya fikirkan dengan cerdas apa yang harus kita lakukan terhadap kesempatan kita yang masih ada sekarang. Kaum muslimin yang kami muliakan, secara global upaya menyebarkan isu khilafah Islamiyah adalah upaya yang patut kita puji, upaya yang patut kita sanjung, ya. Adapun dengan cara mengajak menentang pemerintahan, ini adalah cara yang salah. Kalau ada acara agar revolusi segala macamnya, ini bukan cara yang dibenarkan di dalam Islam, kecuali idza tawaffara syurut, ya. Kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, maka harus di bawah panduan para alim ulama. Kayak kita di Indonesia melakukan perbaikan di Indonesia seperti kondisi sekarang, di bawah panduan ulama kita terkontrol, Pak. Kita terkoordinir dengan baik, kita tidak menjadi anarkis dan tidak mudah disusupi, tidak mudah diajak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya akan merugikan Islam dan umat Islam. Inilah gunanya kalau ulama di depan. Saya belum membahas masalah khilafah. Saya katakan khilafah Islamiyah itu tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi kemunculannya di sini setelah tanda besar kiamat yang pertama, di sini.
Ya, apa yang pertama ini tanda besar kiamat yang pertama itu dukhan. Nah, kemunculan Al-Mahdi itu adalah pasca terjadinya dukhan. Al-Mahdi dia muncul di Mekah, di depan Ka'bah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi bukan tanda besar kiamat. Al-Mahdi tidak dimasukkan sebagai tanda besar kiamat. Yang tanda besar kiamat adalah dukhan, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang raksasa di 3 tempat dari dalam perut bumi, kemudian angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Ini yang 7 ya. Baik kaum muslimin, berarti Al-Mahdi akan memimpin di sini. Nah, sebelum Al-Mahdi muncul, adakah khilafah-khilafah yang nanti akan muncul? Bisa jadi seperti di Irak, bahwa mereka mendirikan khilafah Islamiyah katanya. Tetapi kekhilafahan mereka ditolak oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah satu bumi ini, termasuk ulama-ulama ahlus zuhur, yaitu ulama yang sedang bertempur dan berjihad di medan tempur, karena syarat-syarat kekhalifahan yang ada di Irak tidak memenuhi syarat. Itu hanya daulah, silahkan ada ya, tetapi khilafah belum. Maka pengumuman adanya khilafah segala macamnya oke, tetapi khilafah fase kelima, khilafah ala minhajin nubuwah, belum. Ini juga jelas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa khilafah ala minhajin nubuwah hanya terjadi pada fase kelima dengan konsep kenabian. Saya pergi umrah, saya haji, saya tegakkan masjid, kemudian saya bantu yatim piatu, lalu tidak ada perjuangan untuk agama. Sementara di penghujung fase keempat, umat Islam tanpa terkecuali dituntut untuk berjuang habis-habisan membela Islam. Islam dibela aja masih sudah mau hancur, apalagi nggak dibela. Lah yang membela Islam itu siapa kalau bukan umatnya? Betul tidak? Islam di Indonesia kalau tidak tampil para ulama paling di depan sekarang, mungkin sudah nggak ada harga dan tidak ada lagi sama sekali Islam ke depan. Harus ada perjuangan, harus ada upaya. Tetapi target khilafah Islamiyah itu kaum muslimin serahkan pada Allah. Kita bukan menuju kepada hasil, kita hanya dituntut kepada apa yang kita buat. Apa yang sudah kamu lakukan hai hamba Allah? Ditanya nanti pada hari kiamat. Allah tidak menanyakan hasil. Udah tegak belum khilafah Islamiyah? Allah akan tanya. Tapi Allah tanya apa yang sudah kamu buat untuk Islam. Dengan duit kamu, dengan power kamu, dengan kekuasaan kamu, dengan kecerdasan kamu, apa yang sudah kamu untungkan untuk Islam? Allah akan tanya itu, Pak.